tidak salah Pak Gito apa Pak Gito. Ya, Gito ya. Hal yang hampir sama terjadi dan ini luar biasa efeknya dari hal tersebut. Makanya saya juga wanti-wanti untuk saat ini juga mohon kepada pihak kepolisian jangan sampai ini menjadi melebar. Jangan sampai ini menjadi bola salju yang nantinya akan membeludak seperti itu. Karena kami sangat pengalaman sekali hal seperti ini sangat riskan sekali. Sehingga saya sarankan dan saya mohon untuk segera diselesaikan apa tuntutan-tuntutan daripada pihak korban untuk segera kalau memang itu kan tentunya tuntutan itu sangat logis sekali seperti yang disampaikan yang korbannya 5 kemudian yang takutnya cuma 2 kan itu sangat tidak logis kami walaupun hanya ini. Kemudian juga saya di sini ingin menambahkan sedikit dan saya langsung mendengar dari korban karena saya pernah bertemu juga dan juga dari kawan-kawan juga pernah mengadakan rekonstruksi lah di sana. Salah satu korban itu yang saya tahu itu ada semacam tindakan yang memang terorganisir, disengaja dan terorganisir sehingga kenapa saya bisa mengatakan itu? Saya dengar dari korban itu ada satu korban yang ditembak dengan petasan kalau tidak saya. Nah, ditembak. Nah, saya mau tanya dulu Pak Kasat mungkin bisa menjelaskan kalau petasan itu termasuk bahan peledak di KUHP atau bukan ini? Petasan untuk kembang api. Kalau kembang api kan memang Kembang api. Ya. Kalau kembang api memang peruntukannya itu sebenarnya untuk ya ditembakkan ke atas itu kalau di depan ya. Ya, itu ada sanksinya. Tidak semestinya. Ada sanksinya berarti Pak ya? Mudah-mudahan nanti Pak Rijal yang bisa. Maksud saya begini, karena kembang api itu kan ada misiunya lah di situ ya. Walaupun kembang api atau petasan itu ada misiunya, artinya itu bisa kalau memang itu termasuk bahan peledak, kan di situ ada undang-undang darurat yang sebetulnya itu bisa dikenakan kepada pelaku untuk menjerat mereka sehingga mereka itu merasa kapok lah. Bagi saya itu bukan masalah dendam atau bukan, tapi merasa kapok dan yang lain jangan sampai ada yang mengulangi gitu. Alhamdulillah setelah tragedi Cibanban itu lama gitu alhamdulillah ya nggak terjadi hal seperti itu karena memang pada waktu itu Satreskrimnya luar biasa, orang itu ditembak di tempat tuh. Mungkin kalau ditembak yang sekarang itu aman insya Allah walaupun itu kan ada prosedurnya. Kemudian yang saya perhatikan itu kembang api itu yang satu diarahkan ke muka, yang satu diarahkan ke dada, dan yang satu diarahkan ke langit katanya, ke atas ya. Dan setelah diarahkan ke atas itu, kemudian orang-orang tuh datang kan begitu, datang. Jadi seakan-akan kembang api ini memberi isyarat bahwa ini adalah komando begitu lah. Makanya saya tadi bilang ini terstruktur ini. Jadi bukan hanya dadakan atau bukan, saya kira kira-kira. Jadi yang ke atas pertama, nah nu sana dikena dikena badan ge, termasuk dikena muka, itu kan luar biasa, itu bisa menyebabkan cacat gitu kan Pak. Nah maka dari itu saya mohon ini jangan dianggap hal yang remeh gitu kira-kira. Harus betul-betul diselesaikan dengan seadil-adilnya sehingga tidak ada efek di kemudian hari. Saya mengkhawatirkan yang mungkin kecil-kecil juga begini saya ustaz lah sama begitu. Ya tidak mau lah kita diambil nantinya kalau hukumannya ringan atau hukumannya berakhir dengan Islam bukan berarti kita tidak mendukung Islam, bukan. Islam itu bagus, tapi kan prosedur hukum harus tetap berjalan begitu kira-kira. Karena negara kita kan negara hukum, nggak mungkin harus hanya selesai dengan Islam saja kan nggak bisa. Nah dengan saya perhatikan seperti itu bahwa ini memang terstruktur dan juga saya dengar di seluruhnya ini supaya mohon maaf mungkin Pak Kasat Indra juga lebih paham lah tentang hal ini. Jadi beredar di masyarakat ini katanya penanganan lambat ini karena ada mungkin orang yang dekat dengan penguasa barangkali begitu. Nah itu kan biasa ditudingan tuh ada orang kuat di belakangnya atau apa. Nah ini mohon juga diperhatikan karena kami ini para ustadz ini kita sudah konsolidasi juga ke pesantren-pesantren. Juga jangan sampai pihak kepolisian juga terpengaruh dengan berita-berita mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Karena saya dengar juga ada video-video atau voice note seseorang lah, tidak patut saya sebutkan di sini, yang mengatakan bahwa ini konflik kiai dengan kiai, sehingga udahlah kita jangan usah ikut campur gitu. Nah saya perhatikan ini bukan konflik kiai dengan kiai, ini adalah premanisme dengan kiai.
Dan saya yakin nggak akan ada kiai yang dukung mereka, nggak akan. Jadi kalau mereka bilang bahwa pihak sana akan demo, saya yakin, saya jamin nggak bakalan ada. Siapa sih kiai yang mendukung orang yang salah? Nggak mungkin. Jadi saya yakinkan kepada Pak Kasat Intel, kami beserta perwakilan para kiai-kiai ini datang ke sini untuk memberikan support dan dukungan agar pihak kepolisian ini secara respon cepat untuk menangani hal ini. Saya yakin masyarakat akan angkat jempol lah dengan ketika Polres Cianjur selesai sukses dalam menangani kasus ini. Dan apalagi ini saat ulang tahun Bayangkara menjadi kado terindah nih buat masyarakat ini. Kalau seandainya premanisme di Cianjur ini diberantas, karena kan sesuai dengan instruksi Presiden, Gubernur kan, yang gemor-gemornya juga pihak kepolisian. Saya lihat di video ada juga Pak Kapolres dengan Pak Dandim itu menyerukan untuk memberantas premanisme. Nah ini saatnya, saat yang tepat untuk menghapus itu. Berikanlah citra terbaik untuk kami, karena kepercayaan masyarakat kepada kepolisian ini sekarang ini kan cenderung kalau kita lihat di survei itu agak menurun, Pak. Nah dengan ini insya Allah ini akan menaikkan survei kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian. Mungkin begitu Pak penyampaiannya. Saya mohon maaf apabila terlalu lancang untuk menyampaikan. Saya terus terang ikut merasa sedih. Makanya saya dari kemarin juga berpikir ini seperti kejadian di kampung kami, di pesantren kami. Jadi kami turut merasakan hal itu. Maka dari itu kami berusaha untuk bisa hadir pada kalian untuk menyampaikan unek-unek lah seakan-akan agar kasus ini segera diselesaikan. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepada hadirin sekalian, juga Pak Kasat Intel atas kekurangan atau kesalahan daripada apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.